Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati dan kasih karunia Allah menyertai kita semua, melindungi kita semua sampai saat ini. Saat ini saya akan berbicara mengenai kuasa Allah yang seharusnya keluar dari setiap anak-anak Tuhan. Fakta yang kita lihat di dalam Alkitab yang akan kita baca dari perikop firman Tuhan ini adalah, pertama, kita memiliki pengurapan, yang kedua, kita memiliki kabar baik di dalam kita. Dan kabar baik itu adalah kuasa Allah, power. Kita Roma katakan, aku tidak malu, I'm not ashamed, atau dalam bahasa Indonesianya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan kabar baik atau gospel, karena kabar baik adalah kuasa. Bisa saya katakan ini adalah power yang super power, dan setiap kita anak-anak Tuhan memiliki itu. Jadi sebagai salah satu 5 jawatan yang ada dalam gereja Tuhan, fungsi saya adalah melengkapi Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri juga untuk kita semua berjalan sama seperti Yesus. Di Kisah Rasul ayat 10, Kisah Rasul 10 ayat 38, di Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan Yesus berjalan berkeliling dengan kuasa dan power. Dia berbuat baik dan menyembuhkan berbagai penyakit dan menguasai orang, yang melepaskan orang dari kuasa iblis. Nah, sama seperti Yesus berjalan, demikianlah kita juga harus berjalan dalam kuasa. Saudara, faktanya adalah bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ada 2 kata perdamaian yang dipakai oleh Alkitab. Yang pertama muncul di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Kata diperdamaikan di sini dipakai kata rekonsiliasi atau reconcile. Reconcile ini adalah kata-kata yang dalam bahasa aslinya berarti diserupakan, disetarakan. Sama halnya seperti kalau kita mempunyai uang 100.000, pecahan 100.000, lalu kita taruh di mana saja, kemudian kita membutuhkan lagi, lalu kita ambil. Nah, kita bisa ambil yang setara dengan itu, yang ekivalen, misalnya 50 ribuan 2 atau 20 ribuan 5 lembar. Itu setara dan ekivalen. Waktu Allah kehilangan ciptaannya, manusia Adam pertama, maka dia ingin mengambil lagi yang ekivalen dengan itu, bahkan lebih lagi, yaitu dia mengirim Yesus untuk mati menanggung segala dosa kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita, sehingga sekarang kita yang ada dalam Kristus menjadi sama dengan anaknya, ekivalen dengan anaknya. Itu kata perdamaian atau reconciliation. Yang kedua, kata perdamaian muncul di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, kata pendamaian di sini adalah propitiation atau pendamaian dalam pengertian dipuaskan. Saudara, Allah, kita manusia berdosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Mata Tuhan terlalu suci untuk melihat dosa manusia. Itu sebabnya dosa harus dipuaskan, harus dihukum. Dan Tuhan menjatuhkan hukuman itu ke atas firman-Nya yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Sehingga sekarang kita yang percaya bisa masuk ke dalam Allah, bertersembunyi di dalam Allah bersama-sama dengan Kristus. Karena dosa kita, manusia lama kita sudah dimatikan di dalam tubuh Kristus yang lama. Lalu kita dibangkitkan di dalam Dia. Jadi kemuliaan yang hilang di Taman Eden bisa kembali kita miliki hanya di dalam Kristus. Itu sebabnya Kristus Yesus adalah pengharapan kemuliaan kita. Artinya satu-satunya kita mendapatkan kemuliaan yang Allah sediakan untuk umat manusia yang original kembali kepada kita adalah kalau kita masuk di dalam Kristus, di mana kita menjadi ciptaan baru dan yang lama sudah berlalu. Nah, saudara, Kristus ini adalah, kita sudah sering bahas bahwa Kristus ini adalah Roh Allah sendiri, atau Kristus itu artinya pengurapan. Kristus adalah pengurapan yang adalah Roh Allah sendiri, dan itu adalah tanda standing kita di hadapan Allah. Jadi pengurapan itu selalu merupakan titik awal bahwa kita mempunyai standing atau kita bisa berdiri di hadapan Allah. Dari zaman perjanjian lama, saudara. Tetapi kalau bicara kuasa, maka ini adalah hal lain, saudara, yang harus kita pelajari. Bagaimana kita belajar dalam kita berjalan dalam kuasa. Saya akan bacakan dulu perikopnya yang akan kita renungkan saat ini dari Lukas pasal 4 ayat 18.
Pada saat itu setelah Yesus dicobai di padang gurun, lalu dia kembali ke Nazaret dan masuk ke bait Allah, dan dia membacakan, dia mendapatkan nats ini. Dia baca seperti ini dari kitab yang dikutip dari kitab Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Atau karena Ia telah mengurapi aku, maka Roh Allah ada padaku. Apa maksudnya, saudara? Bukankah ini hal yang sama? Roh Allah, pengurapan. Pengurapan adalah Kristus, Roh Allah, Roh Tuhan. Ya, kita bisa bilang sama, tetapi kalau kita lihat terminologi yang dipakai oleh Alkitab, ini lebih dalam lagi, lebih powerful. Saudara, setiap kali muncul kata Roh Tuhan atau the Spirit of the Lord muncul di dalam Alkitab, itu selalu disertai manifestasi kuasa. Yang kita belajar di kitab Hakim-Hakim, saudara, pada saat Gideon dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari pressure, tekanan dari bangsa lain, maka di situ ada kalimat, ada komunikasi Tuhan dengan Gideon. Allah memilih Gideon. Tetapi Gideon baru beroperasi di dalam kuasa Allah ketika ada kata-kata maka Roh Allah menguasai Gideon. The Spirit of the Lord muncul di situ. Bukankah kita mengatakan bukan kuat dan gagah tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Itu dia maksudnya. Jadi bukan karena power, bukan karena not by might nor by power, but by my Spirit. Jadi Roh Kudus atau Roh Allah yang melakukan semuanya. Ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa administrasi gereja, ada rupa-rupa perbuatan mujizat, tapi satu Tuhan, satu Roh, dan satu Allah. Satu oknum yang sama yang melakukannya. Itu maksud ayat ini. Jadi Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku. Itu kita bisa belajar di sini bahwa pengurapan dan berjalan dalam kuasa itu dua hal yang berbeda, saudara. Pengurapan itu adalah Kristus di dalam bahasa Indonesianya. Setiap kita, anak-anak Tuhan, memiliki pengurapan, dan pengurapan itu tinggal tetap. Dia akan mengajari kita. 1 Yohanes 2 ayat 27 katakan seperti itu. Tapi saudara, pengurapan itu atau yang disebut dengan Kristus di dalam bahasa Indonesianya, Mesias, Kristo, bahasa Inggris, Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Indonesia, itu bisa menjadi tidak berguna atau Christ is become of no effect if you are trying to be justified by the law. Wah, itu satu kehidupan yang sangat sia-sia kalau sampai pengurapan atau penetapan Allah dalam hidup kita tidak memberikan efek. Kalau kita berusaha dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan, karena kebenaran dalam hukum Taurat itu adalah orang yang berbuat dibenarkan karena perbuatannya. Tetapi kebenaran karena iman adalah berkata, aku percaya karena aku memiliki roh iman yang sama, maka oleh sebab itu aku berkata-kata. Demikian firman Tuhan katakan. Jadi dengan perkataan kita dibenarkan. Jadi saudara, sekalipun kita anak-anak Tuhan memiliki pengurapan, tapi pengurapan itu akan menjadi tidak berefek kalau kita mencoba dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita. Justru oleh pengurapan itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar dari pengurapan itu. Ya, jadi tidak dibalik, saudara. Karena perbuatan iman itu adalah lahir dari fellowship dan keberanian. Ya. Saya kasih contoh, saudara, di dalam Kisah Rasul ayat 3, Kisah Rasul pasal 3. Di situ ada cerita di mana Petrus dan Yohanes pada waktu suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang di Kisah Rasul 3 ayat 1, Petrus dan Yohanes ke bait Allah lalu hendak sembahyang di situ. Ya. Kemudian, saudara, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Dan tiap hari dia ada di dekat pintu gerbang bait Allah yang namanya gerbang indah. Nah, kita tahu, saudara, bahwa tiap hari Tuhan Yesus lewat gerbang indah ini dan orang itu tidak sembuh. Karena dia tidak minta kesembuhan. Bahkan waktu Petrus dan Yohanes lewat, dia hanya minta uang. Ya. Jadi pada saat itu, Petrus dan Yohanes akan sembahyang. Nah, saudara, jangan salah paham mengenai berdoa. Saudara, berdoa itu penting karena doa itu adalah nafas orang Kristen. Ya, nafas orang Kristen. Tapi saudara, kalau kita jadikan doa itu adalah syarat untuk kita melepaskan kuasa yang ada di dalam kita, itu Petrus dan Yohanes error.
dia akan fail dalam doanya. Karena sebelum dia berdoa, Petrus dan Yohanes berdoa, mereka sudah melakukan mukjizat. Nah, saudara, seringkali kita jadikan doa itu menggantikan ketaatan. Ketaatan mendengar suara Tuhan itu jauh lebih penting. Doa penting, saudaraku ya. Tetapi kalau kita katakan doa adalah untuk kita berbuat mukjizat, melepaskan kuasa Allah, maka Petrus dan Yohanes di situ dia akan gagal melakukannya. Tapi di sini Alkitab mengatakan Petrus dan Yohanes ketika akan masuk, ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihat kepada kami." Wow, kita bisa berkata bahwa wah, Petrus arogan. Harusnya Petrus berkata, "Lihat kepada Yesus, pandang kepada Yesus." Itu kan? Tapi Petrus berkata, "Lihat kepada kami. Emas dan perak kami tidak punya, tapi apa yang kami punya." Dia sadar betul ada kuasa, ada pengurapan, ada penetapan Allah dalam dirinya. Dan kuasa itu hanya bisa dilepaskan kalau dia berkata-kata. Lihat, dan tapi apa yang ada pada kami, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Maka orang itu berjalan. Sembuh dari penyakitnya. Dan saudara, setelah itu banyak orang yang terkagum-kagum di sekitar situ, sampai orang itu mengikuti Petrus dan Yohanes, sampai pada satu titik ayat 12 Alkitab berkata, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami?" Saudara, tadi kita lihat Petrus mengatakan, "Tatap mata kami. Emas dan perak kami tidak ada, tapi dalam nama Yesus berjalanlah." Sekarang semua orang memandang dia dan bilang, "Kenapa kau menatap mata kami?" Ada dua tatapan yang berbeda, saudara. Tatapan yang pertama adalah Petrus harus ingin taruh confident, taruh keyakinanmu bahwa aku punya kuasa itu di dalam nama Yesus. Tapi setelah dia melepaskan kuasa itu, maka dia tidak ingin orang memandangnya sebagai satu oknum yang melakukan mukjizat itu. Karena kuasa itu hanya dilepaskan pada saat dia mengatakan firman. Petrus tahu betul tentang hal ini ketika Yesus berkata, "Kalau aku mengusir Beelzebul, maka saat itu kerajaan Allah datang." Jadi Petrus tahu betul bagaimana mendatangkan kerajaan Allah. Dari sejarah singkat saya mau katakan begini, saudara. Di dalam diri kita, dalam setiap kita ada pengurapan. Karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sebagai bukti kita milik Dia. Tetapi saudara, pengurapan itu bisa menjadi tidak berefek kalau kita berusaha dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan, bukan oleh apa yang kita percaya. Kita dikuduskan oleh kebenaran yang kita percaya. Nah, kemudian power atau kuasa ini, di mana setiap kita pengikut Tuhan seharusnya berjalan dalam kuasa ini, itu hanya keluar dengan paling tidak dua, yaitu pertama adalah fellowship, hubungan yang baik atau hubungan keintiman. Ini lebih dari sekedar kita mengasihi Tuhan, tapi juga Tuhan mengasihi dan memanifestasikan dirinya. Tuhan katakan kalau orang mengasihi aku, orang itu akan mereka akan menyimpan firman-Ku di dalam hatinya dan aku akan memanifestasikan. Jadi ini suatu hubungan fellowship. Bukan hanya sekedar relationship. Setiap orang Kristen punya relationship dengan Tuhan. Mereka yang sudah lahir baru, mereka dilahirkan dari firman yang tidak fana. Itu kata firman Tuhan. Ada relationship. Tapi tidak semua punya fellowship. Kita dibenarkan, tapi tidak semua kita berjalan sebagai orang-orang benar sebagaimana mestinya. Saudara, Abraham adalah orang benar. Karena dia percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Lot juga orang benar. Allah tahu bagaimana membebaskan orang benar yang tiap hari ditekan oleh hal-hal yang tidak baik. Tapi kita lihat perbedaannya. Pada saat Allah ingin menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Lot tidak tahu apa-apa. Tapi Abraham tahu. Karena Abraham disebut sahabat Allah. Bagaimana kita disebut sahabat Allah? Kalau kita mendengar suaranya. Yesus katakan, "Aku tidak menyebut kau hamba, tapi engkau adalah sahabatku, karena engkau tahu apa yang kubicarakan." Ya, jadi seorang sahabat punya fellowship. Lalu bagaimana dengan Ayub, saudara? Ayub adalah orang saleh, bukan orang benar. Dia orang saleh. Dan Tuhan suka dengan orang saleh. Tapi kelemahannya, saudara, orang saleh tidak mengenal Allah dengan baik. Sehingga pada waktu terjadi segala sesuatu, dia cenderung untuk tidak tahu. Sampai pada Ayub
akhirnya berkata, dulu aku mendengar dari orang saja, sekarang aku melihat dengan mataku, sekarang aku mendengar langsung dari Tuhan. Dan akhirnya baru dia dipulihkan oleh Tuhan, dan dia mengalami berkat yang berkali lipat. Jadi Tuhan suka dengan orang saleh. Tapi dari kitab Ayub kita belajar, Tuhan ingin orang saleh pun akhirnya masuk ke dalam pengenalan yang benar, menjadi sahabat Allah. Di perjanjian baru juga ada orang saleh, namanya Cornelius. Dia juga orang saleh, dan Tuhan suka dengan orang saleh, sehingga Tuhan mengirim Petrus untuk ke rumah orang saleh itu, dan akhirnya Cornelius menerima Tuhan Yesus dan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kerinduan Tuhan adalah kita punya fellowship. Tuhan ingin mengajari kita sebagai anak-anaknya. Saudara, pakai waktu-waktu sekarang ini untuk mendengar suara Tuhan, berfellowship dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, kuasa itu hanya keluar kalau kita berani berkata-kata. Karena kerajaan Allah bukan soal perkataan, doktrin, ajaran, kita menjadi piawai di dalam doktrin, tapi kerajaan Allah bicara soal kuasa. Apapun yang kita butuhkan, saudara, Tuhan berkatakan, datanglah dengan berani, boldness, keberanian, untuk menghampiri tahta kasih karunia, untuk kita mendapatkan pertolongan. Kalau sampai kita minta tolong, berarti kita sudah hopeless, saudara, kan? Ada banyak hal di dunia ini kita hidup di mana kita perlu pertolongan Allah, kita tidak tahu lagi mau berbuat apa. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan boldness, keberanian, supaya kita mendapatkan pertolongannya. Dalam segala hal, dalam finansial, di dalam kesehatanmu, di dalam hubungan, di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal, saudara datang dengan keberanian. Dan Tuhan janji, Tuhan akan melepaskan kita dari segala persoalan itu. Ya, mari kita pakai lagi waktu kita untuk kita lebih bertekun lagi di dalam pembacaan firman Tuhan. Hadapkan wajah kita terus ke Alkitab, saudara, supaya kita mengerti dengan akurat tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa doktrin atau rupa-rupa quote yang di media sosial atau kabar-kabar yang bukan kabar baik yang sesungguhnya. Ya. Yesus mengatakan bahwa mari belajar daripadaku. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau ada orang berkata bahwa ikut Tuhan itu tidak mudah, berat, itu tidak sama dengan apa yang Yesus katakan. Yang berat itu maksudnya adalah mungkin hidup itu berat. Saudara mau agama apapun pasti akan mengakui hidup ini berat, banyak tantangan. Tapi ikut Tuhan, coba pisahkan dulu ikut Tuhan dan hidup di dunia. Yesus katakan, aku datang supaya memberikan kehidupan kepadamu dan aku ingin kau memilikinya dengan kelimpahan. Kehidupan model apa itu? Kehidupan yang memikul kuknya, yang ringan dan enak dan tidak berat. Di bagian video lain sudah saya uraikan apa itu komponen dari kuk, mengapa dikatakan ringan dan enak. Ya, saya tidak akan uraikan di sini karena tidak cukup waktunya. Tapi kata-kata yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu berat dan susah, itu tidak sama dengan firman. Saudara jangan ikuti itu. Memang ada di bagian lain di Alkitab dikatakan tanggung jawab, judulnya adalah tanggung jawab yang berat di kitab Ibrani. Ya. Tapi kalau kita baca isinya menerangkan bahwa kita datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, kepada ribuan malaikat, kepada kumpulan umat, kepada darah Yesus, kepada Allah yang hidup, kepada Yesus, kepada darahnya yang berteriak lebih baik dari darah Habil. Itu dikasih judul tanggung jawab yang berat. Ya, tidak sama judul dengan, kita harus mengerti bahwa judul itu ditambahkan oleh penulis Alkitab. Tapi kita melihat bahwa di dalam Tuhan membuat ringan asal kita mau mendengar dengan baik. Nah, hidup yang kita fleksibel kepada Tuhan, kita mau merendahkan hati kita mau katakan ya kepada semua janji Tuhan, dan kita mau belajar dari Dia, itu adalah yang mempermudah atau membuat hidup kita yang kita jalani di dunia ini menjadi ringan. Jadi hidup di dalam Kristus yang disebut dengan pengurapan, atau bagiku hidup adalah pengurapan, itu akan membuat kehidupan yang sulit yang kita jalani itu menjadi ringan. Dan itu kita perlu setiap hari masuk ke dalam kehidupan Kristus. Di dalam kitab Ibrani, kehidupan ini disebut tempat perhentian. Dan kitab Ibrani mengatakan jangan sampai ada yang ketinggalan, kita harus berusaha masuk ke tempat perhentian atau masuk ke dalam hidup Kristus yang adalah ringan dan enak. Belajar dari Dia supaya kehidupan yang kita jalani di dunia ini menjadi ringan dan enak.
Saudara, Kristus ada di surga dan kita ada di surga bersama Kristus. Kita ada di sini dan Kristus ada juga di sini bersama kita untuk membuat kita berjalan dengan hukum-hukum surga. Oleh karena itu, saudara, pakai lagi waktu-waktu ini lebih banyak lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita berjalan dengan kuasa, kita berjalan dengan kuasa Allah. Semua janji Tuhan kita kejar, jangan mundur. Mulai berani ucapkan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan yang sudah dengar dari sini. Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, maka ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kehendak Tuhanlah bahwa kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan lebih besar lagi dari itu. Ya, ada banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan apa itu, saudara? Yesus katakan, ini pekerjaannya. Yesus katakan begini, aku tidak bisa berkata-kata apa-apa dari diriku sendiri kalau aku tidak mendengar Bapa mengatakan. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kalau aku tidak melihat Bapa melakukannya. Sekarang, saudara, Yesus taruh Roh Kudus di dalam kita, dan Roh itu akan berkata-kata apa yang Dia katakan kepada Roh itu untuk disampaikan kepada kita. Maka tugas kita pun hanya mendengar, taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mendengar apa-apa, jangan berkata apa-apa. Jangan keluarkan statement-statement yang bertentangan dengan firman. Saudara, semua janji Tuhan kita boleh minta di dalam nama Yesus. Selama kita ada di dalam Dia, Dia di dalam kita, kita bisa minta. Jangan takut gagal. Ada orang berkata, bagaimana kalau gagal, Pak? Kita berdoa lalu tidak terjadi. Tidak apa-apa. Namanya juga kita belajar. Seluruh kehidupan kita ini adalah belajar. Selama kita hidup, kita belajar dari Roh Kudus. Tidak ada istilah spesialis. Semua tulisan yang dituliskan Allah, yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu untuk mengajar kita. Jadi kehidupan kita adalah kehidupan seorang murid yang belajar. Maju terus, jangan mundur. Kita berdoakan sesuatu, saudara berdoa untuk orang sakit lalu tidak sembuh, bukan berarti saudara murid palsu. Saudara menengking virus yang sekarang sedang menjalar di mana-mana, lalu virusnya tidak pergi bahkan tambah banyak, bukan berarti saudara nabi palsu. Namanya juga belajar. Yang perlu kita pelajari adalah dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan tidak bicara, jangan bicara apa-apa, karena tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan bicara, baru kita berbicara. Oleh karena itu, saudara, jangan mundur, maju terus di dalam Tuhan. Jadikan semua janji-janji Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.